Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kembali lagi bersama saya Nanda Naulandari, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tes uraian untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MPQ. Jika pada video sebelumnya kita membahas mengenai kisi-kisi tes, nah pada kali ini pembahasan kita jauh lebih spesifik lagi, yaitu tes uraian. Jadi apa sih tes uraian tersebut? Mari kita bahas. Tes uraian sendiri merupakan prosedur sistematis untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran atau kompetensi yang telah diajarkan. Yang dimana pada umumnya tes berupa sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau sekumpulan multi soal tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih dan ditanggapi oleh seseorang dengan tujuan untuk mengukur aspek perilaku tertentu dari orang yang dites. Pada umumnya, tes uraian ini merupakan seperangkat soal berupa tugas yang menuntut siswa untuk bisa mengorganisasikan dan menyertakan jawabannya. Tes sendiri ada tes yang disebutkan tes uraian terbatas atau objektif, yang dimana tes uraian terbatas ini merupakan butir soal yang memiliki himpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya ialah tes uraian terbatas ini merupakan model tes yang memiliki kunci jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1 dan jawaban yang salah skornya adalah 0. Nah, untuk tes uraian objektif ini digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar kompleks yang berupa kemampuan-kemampuan. Yang pertama yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang kedua, melukiskan pengaplikasian prinsip-prinsip. Yang ketiga, mengajukan argumentasi-argumentasi yang relevan. Yang keempat yaitu merumuskan hipotesis-hipotesis dengan tepat. Nah, yang kelima, merumuskan asumsi-asumsi secara tepat. Yang keenam, melukiskan keterbatasan-keterbatasan data. Ketujuh, merumuskan kesimpulan-kesimpulan secara tepat. Nah, dan yang kedelapan adalah menjelaskan metode dan prosedurnya. Selanjutnya jika tadi membahas mengenai tes uraian objektif, nah sekarang kita akan membahas mengenai tes uraian non-objektif atau tes uraian bebas. Jadi tes uraian bebas sendiri merupakan butir soal yang memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas. Yang dimana pada tes uraian non-objektif ini menuntut siswa untuk mengingat dan menguraikan hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis, sehingga dalam penskorannya mengandung unsur yang bersifat subjektivitas, yaitu mengekspresikan. Jadi siswa itu mampu mengekspresikan jawaban dari tes uraian tersebut. Nah, untuk tes uraian ini untuk mengevaluasi hasil belajar yang bersifat kompleks, yang memiliki kemampuan-kemampuan diantaranya. Yang pertama, menghasilkan, menyusun, dan menyatakan ide-ide. Yang kedua yaitu memadukan berbagai hasil belajar dari berbagai bidang studi. Nah, yang ketiga, merekayasa bentuk-bentuk orisinal seperti mendesain sebuah eksperimen. Yang keempat, mengevaluasi nilai suatu ide. Materi itu perencanaan tes uraian, yang dimana seperti tes-tes yang lainnya, untuk mendapatkan soal uraian yang baik perlu direncanakan secara matang.
paling tidak si pembuat soal atau si penyusun soal ini harus memahami atau mengingat kembali prinsip-prinsip penilaian dan mengingat kembali prosedur pengembangan tes secara umum. Jadi apa aja sih prosedur pengembangan tes secara umum? Secara umum, perencanaan tes itu mencakup yang pertama, merumuskan tujuan tes, untuk apa tes tersebut dilakukan. Jadi kita harus tahu tes tersebut tujuannya untuk apa. Nah, yang kedua, mengkaji atau menganalisis. Yang dikaji atau yang dianalisis ini bisa berupa pokok bahasan, topik, tema, konsep, buku sumber, rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran, dan materi-materi pembelajaran yang cocok untuk dibuat dengan soal uraian. Selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi. Jadi dalam perencanaan tes itu diperlukan kisi-kisi. Nah, yang keempat, penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman perskoran. Nah, yang terakhir, penelaahan kembali rumusan soal. Jadi, rumusan soal tersebut harus ditelaah kembali baik oleh si pembuat maupun oleh orang lain. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai tes uraian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami sekaligus bisa menambah wawasan teman-teman mengenai tes uraian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.